Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ibu-ibu, bapak sekalian, peserta majelis ngaji yang Allah muliakan, ngaji hati. Ya. Ngaji hati. Jadi lah ngaji hati meneng tok hati ini yang penting ngaji. Ibu sekalian, bapak-bapak, kenapa saya memilih dua surat dan di bagian ujung terakhirnya yang sebagaimana yang di-share. Saya muqaddimai dulu, dan muqaddimahnya ini penting. Yang pertama, perintah dari Allah Ta'ala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagi anda dari ayat Al-Quran. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Itu satu. Yang kedua, itu ayat ke-20 surat Al-Muzammil. Bacalah apa yang mudah bagi anda dari ayat Al-Quran. Yang kedua, kalau membaca Al-Quran tujuannya dalam rangka mencari petunjuk. Surat Al-Baqarah ayat pertama, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, ini loh sebuah buku yang tidak diragukan, berasal dari pencipta kalian, petunjuk bagi siapa yang mau bertakwa. Jadi kita membaca Al-Quran itu dalam rangka mencari petunjuk. Yang ketiga, ibu-ibu sekalian, kenapa yang saya pilih kok ujung surat Al-Kahfi dan ujung surat Maryam? Yang pertama, cek ini nambah hafalannya ibu-ibu dan peserta pengajian. Jadi targetnya memang cek ini hafal jenengan itu, sekaligus belajar mentadaburi ayat-ayat pilihan. Gitu loh Bu. Bahasa anak mudanya, wong kader mek papat ayo petang ayat itu. Nanti surat Maryam juga begitu, surat yang begitu indah. Kita juga 4 ayat terakhir. Ini kan ayat yang populer sebetulnya, gitu ya Bu ya. Oke, bapak-bapak ada yang ikut ternyata. Sekarang diikuti saya, dipenggal-penggal dulu, baru kemudian kita kaji nanti. Surat Al-Kahfi 4 ayat terakhir, mulai ayat 107 sampai ayat terakhir, sampai 110. 107, 8, 9, 10, 4 ayat. Kita bertawudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Anda silakan mencermati pemenggalannya. Mencermati pemenggalannya. Kita lanjut. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi
lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai loh, jangan ilayya, berhenti saja ilai. Pokoknya semelok tok wis pokoknya. Ulangi lagi ya. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. Rabbihi, hine diayun dua ketukan. Rabbihi diayun dua ketukan. Ulangi lagi. Faman kana. 1, 2, 3. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. Sekarang diulangi lagi. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Ibu-ibu, Anda saja tak beritahu kunci menghafal. Jadi orang itu bisa hafal karena dua hal. Mengikatnya itu dengan dua hal. Yang pertama irama, yang kedua makna. Napa Bu sing pertama? Sing kedua. Kepingin tahu buktinya. Siapa yang bisa menyanyikan Indonesia Raya, hafal lagu Indonesia Raya tapi gak oleh dinyanyekno mek lafate tok. Siapa sing hafal? Ibu-ibu, tapi gak oleh dinyanyekno ambek irama. Kata-kata itu, siapa sing iso? Siapa sing iso? Sing bendina upacara dina Senin sinten? Wis pensiun kabeh. Nah, ini Bu Guru nih. Bu, orang itu lagu Indonesia Raya, dia tidak akan hafal kecuali dengan diiramakan. Lek diiramakan, meskipun wis gak upacara 20 tahun yang lalu ya seiso. Karena diiramakan. Sama, Al-Quran juga begitu. Supaya mudah, Anda harus mengikatnya dengan irama. Ini saya penggal-penggal untuk membentuk irama. Bisa dipahami? Kemudian baru saya menerjemahkannya per frase. Per apa? Kenapa kok per frase bukan per kata? Kalau per frase rasa bahasanya Anda akan dapat. Tapi lek per kata hasilnya pating pecotot. Bisa dipahami Bu ya? Nah, itu carane ngono ngapal itu.
Sehingga orang hafal Al-Quran kemudian ganti irama, itu petanya di otaknya itu berubah, bisa ndak lancar dia. Ngono lho Bu, itu rahasia nih, saya tak takoni meneh. Jadi mengikat hafalan itu dengan dua hal. Apa yang pertama? Iling. Yang kedua, irama dan makna. Sekarang kita ulangi lagi, ibu-ibu ya. Kita ulangi lagi, Anda mengikatnya dengan irama. Irama yang melok saya. Itu Bu. Ikut saya saja. Oke. Mulai dari innalladzina amanu. Gue lewat lancar, boleh digandeng. Oke ya? Innalladzina amanu wa amilus solihati. Mari. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Gunahnya ditahan sejenak. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Mari. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Khalidina fiha. Khalidina fiha. La yabghuna anha hiwala. La yabghuna anha hiwala. Oke. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Walau ji'na bimithlihi madada. Lagi Bu. Walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Kol-kolane sing mantep, wahid. Wahid. Oh, saya ulangi lagi. Ndi Bang? Oh, harus dari awal ayat. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Annama ilahukum ilahu wahid. Annama ilahukum ilahu wahid.
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا tanwin ketemu shad, pokoknya kalau nun mati atau tanwin ketemu 5 huruf ini, bu, ibu, ayo perhatikan 5 huruf ini, itu posisi mulutnya mesti monyong, mesti ya apa? Shad, dot, ta, dha, qaf, shad, dot, ta, dha, qaf, mesti lambene monyong. Saya ulangi lagi. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. Hari فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. Ibu-ibu silakan dilihat artinya. Saya izin menyerahkan kunci rumah sebentar. Sudah ditunggu. Sekedap ya. Wah, ini bapak-bapak di sini. Zaul. Oh, ini kuncinya. Ini kuncinya 3 kali. Ya, ya. Bismillah. Jauh. Bismillah. Mohon maaf, Bapak Ibu sekalian, saya terjemahkan sekarang. Kenapa kok pemenggalannya harus di situ? Itu pemenggalan yang tidak merusak makna. Pemenggalan yang tidak merusak makna. Ngeten. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan senang berbuat baik. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Adalah bagi mereka ada surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Nuzula itu tempat tinggal. Bahasa Arab omah itu manzil. Bait, dar, sama. Manzil, tempat turun atau tempat singgah atau tempat menetap. Oke, nuzula sebagai tempat tinggal. Terus pemenggalan yang berikutnya, ayat berikutnya, khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. La yabghuna anha hiwala. Mereka tidak menginginkan lagi pindah. Hiwala itu pindah. Mereka harus gak kepin meneng ngali-ngali. Masing-masing merasa ini adalah tempat yang paling prestis. Padahal surga itu bertingkat-tingkat. Sudah, sekarang pembicaraannya beralih tentang hebatnya Quran. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi. Seandainya lautan itu, air laut itu diubah menjadi tinta. Qul lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi. Tinta untuk menulis ilmunya Allah.
kalimat-kalimatnya Allah. Lana fidal bahru, tentu akan nafat itu entek, sungguh akan habis lautan itu. Qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum kalimat Tuhanmu tuntas ditulis, wis kentekan. Banyu segoro dadi mangsi, tahu mangsi ya? Ara jili apa ngerti mangsi wong? Tinta. Oh, itu air lautan itu akan habis untuk menulis kalimat Tuhanku. Qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum kalimat itu tuntas untuk ditulis. Walau ji'na bimithlihi madada, meskipun berulang-ulang didatangkan lautan, maka akan seperti itu. Itu menggambarkan luasnya ilmu Allah. Sekarang resep selamat dan siapakah Nabi Muhammad itu pada ayat terakhir. Qul, nyatakanlah wahai Nabi Muhammad, innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Sesungguhnya hanyalah, jadi menerjemahkan innama itu harus begini ibu-ibu, sesungguhnya hanyalah, jangan diganti dengan kalimat yang lain, karena itu namanya dalam bahasa Arab perabot takkid dan hasyr. Napa bu? Apa takkid karo hasyr itu? Jadi takkid itu menegaskan dan membatasi. Napa bu? Bu, gaya sandal selalu takkid sama hasyr itu apa? Menegaskan dan membatasi. Lek bahasa Jawa ini temen mek iki tok. Bahasa Jawa ini temen mek iki tok. Apa tadi bahasa Arab? Takkid wal hasyr. Wopo takkid wal hasyr. Jadi ngerti ibu ya, membatasi dan menegaskan dan membatasi. Negesno dan mek iki tok. Temen mek iki tok. Innama ana basyarun, sesungguhnya hanyalah aku ini manusia biasa. Basyarun mithlukum, seperti kalian. Hanya saja bedanya adalah yuha ilayya, aku diberi wahyu, diwahyukan kepadaku. Isi pewahyuannya itu, kontennya adalah annama ilahukum ilahu wahid, sungguh hanyalah Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang satu. Menegaskan komitmen ketauhidan, monoteisme. Terus lek kepingin selamat pulang ke akhirat itu keadaannya harus dua. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang begitu berharap pertemuan dengan Tuhannya. Yarju itu rojak, itu berharap. Berharap pertemuan dengan Tuhannya, lakukanlah dua. Falya'mal amalan sholiha, sing seneng berbuat baik. Kenapa bu? Yang senang berbuat baik. Terus wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan sekali-kali syirik. Pokoknya mati gak syirik, senang berbuat baik, surga. Demikian kalau rumus kehidupan itu. Semua agama samawi yang dibawa para nabi, jalan keselamatan itu hanya dua tok. Apa? Iman dan amal soleh. Nabi Adam begitu, Nabi Nuh begitu, Nabi Ibrahim begitu, Nabi Musa begitu, Nabi Isa begitu. Gak ono ceritanya selamat ini mek. Ya pokoknya ngakoni Nabi Isa itu disalib ya selamat di akhirat. Gak iso ngono. Jadi rumusan selamat itu semua ajaran samawi yang dibawa oleh para nabi itu cuman loro iku tok. Anda harus bertauhid, beriman. Yang kedua, senang berbuat baik. Gampang tuh bu? Nah, sekarang balik meneh ceknya apa? Kita waca meneh. Tapi kondisinya sekarang harus yang ideal, dan ibu-ibu tak delok kan wis tangine ki suwen ae. Ono kantuke.
Jadi supaya gak ngantuk, ambil nafas yang panjang. Karena lek ngantuk itu kandungan asam titik-titiknya itu kakean. Jadi kudu disuruh ngambil oksigen. Ya? Sanggup, Bu? Kalau memang tidak sanggup sampai setengah 11, saya setuju jam 10 lebih 5 menit, mari. Habis. Hah? Itu, Bu. Bapak-bapak ini. Oke, ibu-ibu, sekarang kita baca bersama-sama, saya dan seluruh peserta, pemenggalannya seperti saya tadi, tapi bareng-bareng. Oke ya? A'udzu, bismillah, terus bareng-bareng. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. Ulangi, فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه ahada. Ini kalau dibaca setiap hari 30 kali, gak sampai seminggu hafal. Dengan irama yang konstan. Karena kalau orang itu membaca dengan irama, dia bikin peta atau memori, menyimpannya di dalam ingatannya dengan iramanya itu juga. Bisa dipahami ibu-ibu ya? Terus ibu ya, ingatan manusia itu semakin dilatih semakin tajam. Tapi kalau Anda sudah menolak di dalam hati, starting kayak tugas ngapal loh, gitu ya angel, terus langsung kayak gini denial, langsung menolak. Tapi siap gue tak wocoy mari sahur ping 15 menjelang berbuka 15, gak sampai seminggu apa lagi. Terus Bu ya, ingatan manusia itu semakin dilatih semakin tajam. Apalagi usia purna tugas. Iki lah dihindari ambek wong purna tugas. Engko jenengan nyebut putune bingung kon anak sapa? Kon anak sapa? Sapa jeneng? Ngono. Ngono Bu, siapa iki Bu? Wis. Pokoknya bloknya tugas menghafal iki wis. Ini siap menghafal atau ya wis, saya ingin dibaleni meneh satu kali lagi. Terus saya jelaskan itu tadi terjemahannya, sekarang apa sih maknanya? Ya. Dibaca bersama-sama, saya tak cenderung diam. Bismillah, langsung innalladzina amanu. 1, 2, 3, bismillah. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihati
Itu nyalai cengkok saya. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Berhenti, Bu. Dan itu tidak merusak makna dan memudahkan Anda. Diulangi lagi. Khalidina fiha. 1, 2, 3. Yuk. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau itu antara irama Anda dan maknanya cocok meskipun ditekakno koyok ngono berulang-ulang maksudnya walau ji'na bimithlihi madada meskipun kami datangkan yang semisal itu berulang-ulang sebagai tinta. Terus sekarang qul mari jangan ilayya berhenti ay yuha ilay ditekan karena bertasdid dia. Qul in 1, 2, 3. Qul inna ana basharun mislukum yuha ilay annama 1, 2, 3. Faman kana mari tuh 2, 3 falyamal amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Sekali lagi, Bu. Ya, si gurung tepak itu. Bapak-bapak mohon dibantu karena bapak-bapak suaranya lantang. Cuman kalah jumlah konek. Bismillah diulangi lagi mulai ayat ke 107. 1, 2, 3 bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh 2, 3. Innalladzina amanu wa amilus sholihati Khalidi tuh ibu-ibu, saya ini lagi ngajari cara mulang supaya Anda bisa praktek di rumah kepada anak cucu. Lek diterusno ngono ya kaya ambekan nek berenang ngono. Waduh, salah. Lagi mandek. Khalidina fiha berhenti. La yabghuna. Jadi saya ini ngajari cara ulang dulu. Ya, Anda nanti bisa mempraktekkan ini di rumah. Lek diterusno ngono, apa sih kok temen sih? Apa sih? Gak iso gitu. Oke ya. Oke, diulangi lagi. Khalidin itu 2, 3. Khalidina fiha
Qul Oke, ibu-ibu sekalian, ya baca menopong, jadi belajar maca Quran karo luwe ya begini. Jadi yo nahan ngantuk, yo nahan luwe, sembarang kali wis gak konsen, Bu. Kemudian juga ibu-ibu sekalian, ini kan mukjizat kebahasaan. Jadi bahasa itu tidak bisa karena biasa. Jadi harus dilatih terus. Apalagi ya kondisi Anda ini kondisi tidak ideal, mesti ini membentuk irama dan fasohah itu di usia di bawah SMA. Lagi bayar SMA wong melu ngaji. Ya, wis tidak apa-apa, Bu. Tapi ini kan surat yang populer, maka siapa tahu Anda bisa menggunakannya ketika sholat sunnah. Maksud saya itu gitu loh, Bu. Sambil memahaminya dengan penuh tadabbur. Jadi ini sebetulnya ayat-ayat untuk merefresh diri kita. Kita masuki penjelasannya. Jadi teknik yang digunakan ini adalah cara Al-Quran mengajarkan Al-Quran. Apa, Bu? Jari ini surat Al-Qiyamah ayat 16, 17, 18, 19. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah Anda tergesa-gesa dengan menggerakkan lidah Anda itu karena kepingin cepat menguasai bacaan Al-Quran. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya menjadi kewajiban kami menghimpunnya di dalam dadamu dan membacakannya kepadamu. Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'anah. Ketika kami sudah selesai membacakannya kepada kamu, maka ikutilah bacaannya. Tsumma inna alaina bayanah. Kemudian atas tanggungan kamilah memberikan penjelasannya kepada kamu. Nah, maka pertama itu diwacakno, diterjemahno, kemudian dijelaskan. Itu ya, Bu ya. Kita tengok sekarang. Surat Al-Kahfi bagian awalnya itu Allah menyebutkan tentang keagungan Al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, dan seterusnya. Kemudian Allah membagi ada kelompok mukmin, ada kelompok yang tidak mukmin, kafir. Si kafir pun itu nanti di bagian awal surat Al-Kahfi, si kafir itu suka menisbatkan kepada Allah, Allah itu punya anak. Ngerti loh, Bu? Ya, maka di penutup surat Al-Kahfi ini itu penegasan kembali iku kuwabe salah. Sebab jalan keselamatan semua ajaran samawi itu adalah ini. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihati. Sesungguhnya orang yang menyatakan keimanan, keimanannya itu bukan pasif tapi ditunjukkan dengan senang berbuat baik, maka diperuntukkan bagi mereka itu surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Itu loh, Bu. Ya. Kan bagian awal surat Al-Kahfi, wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah. Ajran hasanah iki jannatul firdausi nuzula.
Begitu merasa mulianya orang yang berada di surga itu, sampai-sampai mereka itu dalam dua keadaan. Khalidina fiha, kekal tidak menerima kematian. Anda kalau dapat voucher, silakan Grand Mercure 5 hari bersama keluarga, free semua fasilitas. Seneng loh, gak bombang, gak kora-kora. Seneng kan? Ya. Nah, tapi Anda akan susah pada hari kelima, lemes. Lah apa bu? Meneh kora-kora meneh. Aduh, cucan boiring gak anak teh, ibu meneh mari sahur. Gitu ya bu ya. Nah, kayak swarga itu kan mati ini. Khalidina fiha, saking nikmatnya, la yabghuna anha hiwala. Masing-masing orang pada posisinya di surga itu tidak menginginkan pindah, karena dalam persepsi masing-masing mereka panggenan paling penak yang kuiki. Bisa dipahami bu? Panggenan paling penak ini adalah aku iki. Coba ibu-ibu sing oleh pengajian sendenan nggih mburi kono apa gelem pindah? Aku ora gelem, enak iki. Ngaji poso-poso oleh sendenan ini enak. Geser. Gak iso. Toko kari yang boleh kalian kalau sendenan ya bu ya, sama ini oleh swarga bisa oleh sendenan maksudnya bu ya. Jadi ibu-ibu sekalian, maksudnya keadaan di surga itu masing-masing orang itu puas dengan apa yang Allah berikan. Koyo-koyo deh itu paling ngetop ya aku, padahal ada yang tertinggi ya Firdaus itu. Jadi ini surat Al-Insan, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Sejauh mata memandang, Anda akan melihat kerajaan-kerajaan besar dan kenikmatan yang tiada tara. Lanjut yang berikutnya. Qul, betapa luasnya ilmunya Allah kepada makhluknya ini. Sehingga jangan dikira ilmunya Allah itu hanya sebatas Al-Quran itu. Salah sampean. Ilmu Allah itu tak bertepi. Lek jarine surat Al-Kahfi, seandainya seandainya lautan itu dibikin tinta untuk menulis kalimat Allah, itu sih gak cukup lautan deh itu. Padahal ilmunya manusia itu bu, coba karya ilmiah yang sudah Anda bikin apa? Skripsi iku wae 4 semester gak mari-mari, dan itu karya ilmiah pertama dan terakhir ya, revisi ini bolak-balik. Nah ya ibu-ibu sekalian, maka ini gambaran tentang betapa luasnya ilmu Allah. Di dalam surat Luqman ayat semacam ini lebih jelas lagi. Silakan tengok surat Luqman, kalau ayatnya sekitar 20 sekian. Bunyinya begini. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Kalau seandainya semua pepohonan di muka bumi ini dijadikan pena, kemudian lautan itu dijadikan tinta dan didatangkan 7 kali lautan lagi, maka itu belum cukup untuk menulis ilmunya Allah. Allah itu maha perkasa, lagi maha bijaksana. Jadi pahami ibu? Itu betapa luasnya ilmu Allah. Jadilah ibu-ibu pengajian kayak gini kita pun boleh jadi loh dikasih keilmuan yang belum Allah berikan kepada orang sebelum kita, asalkan itu bermujahadah penuh kesungguhan. Tapi tidak dikon ngapal noe wegah, gak sungguh-sungguh. Gitu. Ibu-ibu, Anda tahu orang yang disuruh Nabi Sulaiman memindahkan singgasannya Ratu Balkis. Itu adalah orang yang memiliki keilmuan dari kitab suci. Surat An-Naml, jari Nabi Sulaiman, jari Allah Ta'ala. Wa qala alladhi indahu ilmum minal kitabi. Berkatalah seorang yang kami anugerahi
ilmu dari Alkitab. Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Baginda Sulaiman, Kak, saya bisa memindahkan singgasana Bilqis itu sebelum mata Anda berkedip. Cepat nanti sampai WhatsApp. Tergantung sinyalnya Ustaz. 4G apa 5G. Ya. Nah, ibu-ibu, kalau sekarang manusia itu baru bisa memindahkan gambar, tak jepret ibu-ibu. Tak kirim nang koncoku di Saudi. Ngajian. Mek gambar itu. Ya Bu ya. Kalau memindahkan materi ke tempat yang lain itu gimana? Di 2 tempat. Sama napal lagi Bu. Doraemon karo Star Trek. Gimana Bu? Gimana Bu? Doraemon sama Star Trek itu baru pindah. Gitu ya Bu ya. Karo lorong waktunya dari Miswat lagi Indonesia. Itu baru bisa. Nah, boleh jadi kalau ibu-ibu di sini itu ya diilhamkan oleh Allah Ta'ala mujahadah penuh kesungguhan berdasarkan ayat ini, boleh jadi dikasih keilmuan yang belum Allah berikan kepada orang sebelum kita. Bisa dipahami ibu-ibu? Yang itu menjadi problem solvingnya orang sekarang. Ini macet iki pertigaan suhat iki apa ya naik supaya gak macet. Maka ibu-ibu sing duwe ilmu iso memindahkan ngono iku ya apa lek Brawijaya dipindah nang Jabung ngono. Terus gak macet, Des. Ya. Gitu ya, Bu ya. Nanti minta tolong ya kalau bisa memindahkan materi tolong dipindahkan. Ibu-ibu, kita kembali ke sini. Jadi luasnya ilmu Allah itu ibarat lautan tak bertepi. Bahrun la hilalah. Lautan tak bertepi. Kemudian kita tengok ini. Ayat yang terakhir, walau ini ya kan sudah saya terjemahkan tadi. Jadi tinta itu habis. Oke, saya bertanya sekarang, luas daratan sama lautan di bumi ini lebih luas mana? Kok jenengan? Bahkan lautan itu 4 kali lipat dari daratan, belum dalamnya. Iya. Oke. Jadi banyak. Bumi kita ini disebut di dalam istilahnya para saintis itu water planet. Namanya apa? Apa artinya Bu? Planet air. Karena di Venus itu hampir tidak ada, di Mars itu terlalu beku. Jadi jenengan nek kate tuku kaplingan di Mars, ya siap-siap aja kadu nih. Ya. Nah, para jemaah sekalian, maka ayat terakhir dari surat Al-Kahfi itu berbicara tentang konsep keselamatan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sekaligus tentang keunggulan beliau. Yang pertama, kalau dari sisi kemanusiaan, Nabi Muhammad itu yang beripati kali, kupingnya kali, sama seperti kita. Ya butuh dahar, ya menikah, ya punya anak, ya bisa bersedih, ya bisa sama dari sisi kemanusiaannya. Tapi bedanya adalah beliau mendapatkan mekanisme pewahyuan. Di pewahyuan itu membuat beliau tahu apa yang tidak kita ketahui. Siapa yang senang biologi sama fisika di sini? Saya termasuk senang. Nah, ibu-ibu, coba nih ngincengo swarga dengan ilmu fisika. Nginceng kayak teropong. Andi swarga. Itu susah, tapi menjadi mudah dengan mekanisme pewahyuan. Lek cari ini wong-wong itu see what the other can see. Dengan pewahyuan itu, Anda bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Bisa dipahami, Bu? Ya? Bisa dipahami ya, Bu? Ini ngulang uti-uti ya rada angel. Ya apa yang memahami? Ya apa? Mustakon butuhnya aja dengan ini. Jangan percaya apa enggak? Kidulnya sedang biru kan Australia.
Ki tulis nang biru iki orang Australia jangan percaya kok ndak. Koru. Koru tahu mute ya? Iki lak jarene ya. Lak jarene sih, jarene peta, jarene YouTube, jarene arek-arek sing tutuk kono. Lak ngono. Lah sama seperti itu juga. Nabi Muhammad itu dapat pewahyuan mekanisme juga seperti itu, lebih hebat lagi dari penciptanya manusia. Sudah? Sekarang konsep keselamatan yang dibawa oleh ajaran para nabi itu adalah faman kana yarju liqa'a rabbih. Pertemuan dengan Allah itu sebuah keniscayaan. Tidak ada yang bisa menghindari pertemuan dengan Allah. Maka di pertemuan itu ada yang dimuliakan, ada yang dihinakan. Kalau kepingin mulia, resepnya dua. Saya ulangi lagi. Falya'mal amalan sholihah, seneng berbuat baik, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ojo sampai mati syirik. Gampang loh, Bu. Semoga bisa dihafalkan. Selesai sudah. Sudah, jangan dipanjang-panjangkan. Sudah selesai. Pulang, terus tesnya besok. Ya kalau mau dihafalkan, alhamdulillah. Sebagai tambahan untuk Anda bisa menggunakannya setiap kali sholat. Gitu ya Bu ya. Jadi 15 kali di waktu sore, 15 kali setelah sholat subuh, insya Allah sepekan sudah hafal. Baik, adakah sesuatu untuk didiskusikan, monggo? Baik, Ibu ada yang bertanya? La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini untuk dibaca pada waktu sholat dibolehi mulai juz 7 sampai 10 atau bagaimana? Oh, mulai ayat. Iya, mulai ayat 17 sampai 110. Iya. Apa mulai yang dari awal misalnya dari ayat 1 sampai ayat berapa gitu. Terus saya pernah diimami orang itu waktu baca surat pendeknya itu baca surat ini yang biasanya bukan ayat kursi. Oh, ayat kursi. Apa boleh kita baca surat waktu sholat baca surat ayat kursi gitu ya? Saya soalnya pernah diimami baca ayat kursi gitu loh. Ya sudah, terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lagi sholat baca ayat ini, apakah boleh cuma rakaat pertama 2 ayat, rakaat kedua 2 ayat berikutnya? Boleh. Menggunakannya dalam 1 rakaat boleh, rakaat keduanya qul huwallahu ahad juga boleh. Rakaat pertama ayat kursi, kemudian rakaat keduanya baca ini ayat ini boleh. Prinsipnya ketika sholat itu adalah faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagi Anda dari ayat Al-Qur'an. Ngoten Bu, bebas. Oke. Ini nambah koleksi hafalan gitu loh Bu, maksud saya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz mau nanya. Pak Ustadz yang hafal itu menghafal itu setelah di bawah SMA. Ya. Dan cucu saya juga menghafal. Masuk SD di Marul, alhamdulillah udah dapat 5 juz. Sekarang dia lanjut di SD. Ya mereka yang ngasih tahu saya ulang 3 kali, ulang 7 kali, paling banyak 21 kali gitu. Saya jawab boro-boro 21 kali. Sebulan juga nggak apa-apa. Itu saya membaca surat Al-Syamsi. Wa syamsi wa duhaha. Memang lama, belum hilang-hilangnya gitu. Ingin tahunya gini, apa kita mengetahui artinya dulu, baru kita hafalkan, atau langsung ayatnya kita hafalkan? Karena ya udah nenek-nenek gini ya, berapa? Memang susah sekali menghafalkan. Tapi ada juga teman saya sekali boleh
kali, 3 kali, kok cepat ya hafal? Oke. Apa katanya karena umur, tapi ternyata teman saya itu Bisa, gitu ya. bisa. Kita belajar ini kayak gini, perusahaan saya yakin dia udah apa? Gitu, Ya. sering gitu kan. Tuhan dia nggak datang. Gitu. Jadi kiatnya bagaimana perusahaan? Baik. Kita tahu dulu artinya, apa kita hafalkan dulu ayatnya, baru kita baca artinya. Baik. Ini mungkin mewakili banyak orang di sini pertanyaan beliau. Terima kasih Bu ya, mewakili yang lain. Saya kepingin memberikan gambaran global dulu. Yang pertama, seluruh aspek Al-Quran itu dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Seluruh aspeknya, membacanya, memahaminya, kemudian menghafalnya, mengamalkannya, seluruh aspeknya dimudahkan. Digaranti sampai 4 kali di dalam surat Al-Qamar, surat nomor 54, 4 kali Allah berfirman, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk diingat, dipelajari, dihafal, maka siapa yang mau mempelajari? Itu garanti dari Allah. Oke? Baik orang Arab maupun orang Ajam, non-Arab. Ada sebuah tempat di Tuban, itu namanya Desa Bangilan Tuban. Ada kiai namanya Mbah Misbah Zainul Mustafa. Nah, itu hafal Quran di usia 60 lebih. Tempo hari di Jombang ada pensiunan ABRI menghafal Al-Quran. Ya isoi. Nah, itu kondisi yang langka. Nah, ibu-ibu, itu yang pertama. Yang kedua, usia menghafal Quran itu ada usia emas, usia perak, usia perunggu, usia besi tayangan. Ini istilah saya bikin sendiri ya Bu ya. Jenengan itu kira-kira usia apa ya? Sama jawab gini. Nah ya. Oke. Kemudian yang berikutnya saya agak cocok dengan penemuan modern, multiple intelligentsia. Jadi kecerdasan majmuk. Manusia itu beragam. Ada numerik, kecerdasannya itu matematika. Ada linguistik, kecerdasan berbahasa, termasuk Al-Quran. Jadi memang ngomongnya belajar bahasa. Saya punya teman belajar bahasa Jepang itu, kok cepet teman sama ini. Terus belajar bahasa Ibrani, emang kok iso sama ini? Kok cepet sama ini? Kadang-kadang kalau ketemu sama saya itu, aku lagi surat Maryam mulai separuh. Di Malang Selatan sana, cepet. Anda begitu, itu namanya bakat-bakatan. Ya, nah saya tidak tahu bakat Anda itu apa. Gitu, bakatnya masak, ya udah darusan dikirimi kolok konais. Yang berikutnya, saya juga pernah mengajar, saya ceritakan orangnya, tidak apa-apa sudah meninggal. Jadi ada orang namanya Pak Yadi. Itu aku izin setoran nang awakmu oleh ya. Oh, angsal monggo mboten menapa. Kali pertama beliau setoran juz 30 ke saya. Dan beliau itu kalau setoran 10 ayat berikut artinya. Juz 30 selesai. Iki juz 30 wis mari terus apa iki naik? Nganu balik. Surat Yasin naik. Surat Yasin berikut artinya 10 ayat ketemu sama saya 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat. Sampai tuntas selesai. Wis iku ae dijogo balik suake balik. Jadi juz 30 berikut artinya. Jadi setoran begini ke saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya. Anin naba'il azim, tentang berita besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang di dalamnya mereka berselisih. Kalla saya'lamun, sekali-kali tidak. Kelak mereka akan tahu. Tsumma kalla saya'lamun, kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan tahu. Alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah jadikan untuk kalian bumi terhampar, wal jibala autada, gunung sebagai pasak, dan seterusnya. Ibu-ibu mau ngono. Pusing ibu mangai dilakoni. Nanti metodenya kalau Anda serius tak kembangkan. Ada metode menulis, ada mengulang. Itu sebetulnya Bu, ini loh Bu, analoginya itu perumahan paling ruwet alamatnya sak dunia itu saya jajar.
Ya Bu ya. Itu 2-3 kali itu saya kesasar gitu saya jajar itu. Tapi kalau Anda sudah 60 kali, nanti ada kalimat begini, memorize is by repetition. Jadi menghafal itu karena pengulangan. Coba kalau saya ngimami di sini Yasin salah, sing ngilingno sak piro? Sak masjid karena podo hafal kabeh. Tapi saya baca misalnya surat Maryam salah, kan sing ngilingno. Ya. Nah, sama begitu itu, Bu. Maka bagi saya orang itu harus mengenal siapa dirinya. Oh, aku ini tipe lek ngapal lagu itu cepet. Oh, berarti aku ini iramae sing dominan. Oh, aku ini linguistiknya kuat. Terus aku tak belajar bahasanya di sini. Gitu ya Bu ya. Itu tergantung Anda. Sambut, silakan mengenal diri sendiri. Lek sik bingung ae ndonga, kula niki sing enak ya napa ya Allah. Wong pasawan Bu. Wallahu a'lam bishawab. Itu aja Ibu sekalian. Semoga bisa diamalkan, bisa hafal 4 ayat penutup surat Al-Kahfi. Sambut. Baik, jazakallah khairan. Kita punya kutipan dari komunitas sehat tanpa obat. Jadi Masjid Al Jatim punya komunitas sehat tanpa obat. Oh, iya. Kami belajar membuat sendiri probiotik. Oh, iya. Dan insya Allah untuk regenerasi sel. Mudah-mudahan dengan Oh, dihadiahkan ke saya. Oh, iya, insya Allah. Saya kira kalau diminum 1 sendok turun 1 tahun begitu. Lebih mudah. Tak minumnya semuanya. Jadi remaja saya. Iya. 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 Terima kasih. Jazakumullah khair. Terima kasih. Iya. Dalam kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.